Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ada 5 gerbong ya yang masuk sebelum dan sesudah reformasi di Indonesia dan hingga kini masih ada dan berkeliaran di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelimanya memiliki watak dasar pemikiran maupun gerakan yang tidak selaras dengan cita-cita peradaban Indonesia maupun sifat jati diri negara maupun rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu kelompok Wahabi. Wahabi ini masuk ke Indonesia ya perlahan-perlahan sekitar tahun 80-an ya 1980-an. Dia memiliki teologi yang cukup radikal, walaupun tokoh-tokohnya kemudian simpatisannya tidak sampai pada pelatihan seperti yang dilakukan ISIS. Kalau di ISIS itu ada idat untuk latihan peperangan atau aksi di masyarakat. Tetapi Wahabi ini tidak. Tetapi secara teologinya cukup radikal. Dan banyak orang yang terinspirasi kemudian melakukan tindakan radikal teroris atau tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah, kelompok Wahabi ini menjadi problem di internal umat Islam sendiri. Karena bagi mereka misalnya Isra Mi'raj itu bid'ah ya, kemudian Maulid Nabi Muhammad SAW bid'ah, kemudian ziarah kubur itu musyrik ya, atau menyekutukan Tuhan dan lain sebagainya. Jadi Wahabi ini memiliki problem di internal umat Islam. Bagi dia seakan-akan segala sesuatu yang tidak diperintahkan Nabi itu sesuatu yang dilarang. Dia hanya berpegang pada hadis ini. Padahal hadis maupun qaul ulama lainnya mengatakan segala sesuatu yang dia tidak ada dalil pelarangannya berarti dia menjadi sebuah kebolehan. Karena segala sesuatu itu al-asya ya, al-aslu fil asya al-mubah. Jadi segala sesuatu itu adalah boleh. Kemudian yang kedua yaitu Salafi. Nah, Salafi ini datang dari Yaman ya, lebih keras lagi daripada Wahabi karena mulai menggunakan pola pikir yang membolehkan untuk mencaci maki orang. Nah, salah satu ciri khas dari kelompok Salafi ini adalah ingin memverifikasi ajaran Islam. Mereka selalu mengajak untuk kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Slogan ini saya selalu tidak sependapat karena apa? Kita diperlukan untuk merekonstruksi kembali slogan kembali kepada Al-Quran dan hadis, ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Mengapa? Karena orang itu untuk mencapai pada penyentuhan pada teks Al-Quran dan hadis ya, itu memiliki varian dan daya nalar serta penangkapan yang berbeda. Nah, kalau orang dibebaskan kemudian menyentuh teks-teks Al-Quran dan hadis secara serampangan, maka akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kemaslahatan publik. Dan inilah yang terjadi dan digandrungi oleh kelompok-kelompok milenial yang ingin belajar agama secara instan. Nah, misalnya seperti Evi Effendi ya, yang menerjemahkan wajadaka dolan fahada. Ini bukti kalau orang langsung meramu ya kan, menyimpulkan sebuah teks melalui pikiran atau sesuai dengan daya dan nalar dia. Nah, oleh karena itu di dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, kemudian di Indonesia misalnya seperti Nahdlatul Ulama, mereka bukan tidak menginginkan seseorang untuk menyentuh teks Al-Quran dan hadis, tetapi ada rutenya agar orang tidak salah memahami. Apa itu? Ya berangkat dulu dari kaul ulama, bagaimana ulama memahami ini, bagaimana para mufassir memahami ini. Jadi ada tahapan-tahapan agar orang tidak masuk ke dalam jurang kesesatan di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Nah, yang ketiga
ada juga ya namanya kelompok jihadi. Ya, kelompok jihadi ini lebih ekstrim lagi dibandingkan dua aliran sebelumnya, baik Wahabi maupun Salafi. Biasanya di dalam literatur itu selalu disandingkan antara Salafi Wahabi. Walaupun nanti Salafi itu terbagi bermacam-macam, ada yang Haroki, kemudian ada yang Salafi Tarbiyah dan lain sebagainya. Nah, kalau jihadi ini dia memang lebih ekstrim daripada keduanya, ya. Tetapi perbedaan keduanya, kalau tadi Wahabi ini dia memiliki sumbangsih dia di dalam membentuk orang untuk menjadi kaum radikal dan teroris. Nah, sedangkan Salafi ini menghantarkan orang untuk berpikir secara sesat. Ya, jadi orang itu kalau tidak pintar-pintar di dalam memahami ajaran agama Islam, bid'ah, kemudian ya ingin kembali kepada Quran dan Sunnah. Saya ini kan misalnya, saya ini tidak tahu apa NU Muhammadiyah, saya tidak tahu itu Persis, saya tidak tahu itu Jamiatul Wasliyah, apa itu semua. Ya, saya ini tahunya Quran dan hadis saja. Ini Salafi itu membentuk orang-orang seperti itu, kira-kira lah. Yang itu yang sering kita baca di dunia maya. Nah, jihadi ini lebih ekstrimnya adalah bahwa dia sudah mengarah kepada tindakan, di mana dia menghalalkan membunuh orang lain. Jadi yang paling sering kita dengar di dalam literatur atau narasi-narasi mereka itu menghalalkan non-muslim untuk dibunuh, karena bagi dia adalah non-muslim itu adalah kafir. Ya, dia kemudian menjustifikasi gerakannya dengan ayat-ayat Al-Quran, ya. Nah, misalnya ayat tentang pembunuhan, ya bunuhlah orang-orang musyrik, orang-orang musyrik, kemudian waqatilul musyrikin, ya ayat-ayat sejenis seperti itu yang dia gunakan. Padahal ayat-ayat itu digunakan seharusnya di dalam konteks dan penyertaan daripada asbab atau konteks di mana ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak semua ayat Al-Qur'an itu memiliki asbabun nuzul, tetapi ayat-ayat yang berkenaan dengan gerakan itu pasti memiliki asbabun nuzulnya. Kalau hadis itu asbabul wurudnya. Nah, ada lagi yang lebih ekstrim daripada kelompok jihadi, yaitu apa? Kelompok takfiri. Nah, sebenarnya kelompok takfiri ini dilahirkan daripada kelompok Wahabi, karena Wahabi itu memiliki salah satu konsep yang namanya manhaj takfiri. Nah, tetapi kemudian pada pembagian ini, takfiri ini lebih ekstrim lagi, ya, karena ini merupakan puncak, ya. Kalau di dalam gerakan itu dia disebut ini takfiri ini, ya, puncak yang paling sempurna daripada radikalisme itu sendiri, ya. Aliran ini dibentuk oleh Syukri Ahmad Mustafa pada tahun 1969 di Mesir. Begitu informasi yang kita sering dengar daripada Kiai Said Agil Siroj, ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya, jadi aliran ini menganggap semua orang itu kafir, ya. Kalau Wahabi tadi yaitu dibentuk atau diinisiasi oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kalau takfir ini ya dicetuskan oleh Syukri Ahmad Mustafa di Mesir. Kalau kita ingin membaca ini, sebenarnya kita tidak bisa terlepas dari awal muasal lahirnya Partai Ba'as, ya, partai politik yang berideologi Islam yang setelah khilafah di Turki 1924 itu runtuh. Nah, kelompok takfiri ini puncak, ya, teratas daripada radikalisme, ya. Mereka saat itu pernah membunuh namanya Presiden Mesir Anwar Sadat pada 3 Oktober 1981, membunuh Menteri Agama Mesir Sheikh Hussein dan membunuh wartawan Yusuf. Jadi mereka ini membunuh orang, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah itu dengan seenaknya aja. Kemudian mereka mencoba menjustifikasi dengan dalil-dalil agama. Inilah bukti kalau orang tidak menggunakan tahapan-tahapan di dalam membaca ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Jadi kayak kita di Indonesia ini,
kelompok NU maupun Muhammadiyah, bagi 4 kelompok ini ya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, salah satu yang terakhir juga adalah Hizbut Tahrir. Ya, Hizbut Tahrir. Kalau di Indonesia namanya Hizbut Tahrir Indonesia. Dia ini juga memiliki akidah yang sesat. Dia tidak memiliki kejelasan. Dia ini ikut Sunni atau ikut Syiah atau ikut mazhab mana, tidak jelas. Dia serampangan. Ya, serampang. Kalau NU itu kan ada patokannya, Muhammadiyah ada patokan. Hizbut Tahrir ini semuanya masuk sesuai dengan kepentingan kelompok maupun pendirinya. Ya begitulah kalau gerakan atau organisasi yang lahir karena ada kepentingan politik yang menyertainya. Berbeda dengan NU dan Muhammadiyah sebagai 2 organisasi made in Indonesia yang lahir karena untuk mencerdaskan bangsa. Jadi basis atau sifatnya itu gerakan dakwah. Sedangkan kayak Ikhwan Muslimin, kemudian Hizbut Tahrir Indonesia itu gerakan politis, ya gerakan politik. Dan setiap orang yang masuk ke ruang politik maka dia punya kepentingan untuk merebut kekuasaan. Ibarat saya memberikan sebuah baju kepada Anda, mustahil Anda tidak memakai baju pemberian daripada saya, apalagi harganya itu mahal. Nah, Hizbut Tahrir ini juga bagi dia Indonesia ini merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah ruah, kemudian sumber daya manusia yang juga potensial jika digarap. Maka salah satu tujuan mereka hingga kini di Indonesia adalah merebut kekuasaan. Bahkan dia juga kan pernah menginstruksikan kepada militer untuk merebut kekuasaan yang sah. Nah, jadi kalau di luar negeri itu mereka sudah kerap melakukan kudeta-kudeta, ya kudeta-kudeta. Nah, tetapi mereka ini kerap mencuci tangan. Wah, itu kan oknum dan lain sebagainya. Tetapi kalau kesalahan menimpa pada diri kita, mereka menerapkan yang namanya generalistik. Tetapi kalau yang salah kepada mereka cuci tangan dan mengatakan, oh itu bukan perintah atasan. Ingat sahabat bahwa HTI itu adalah gerakan strukturalis. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh anak buahnya semuanya atas instruksi dan perintah daripada atasan. Nah, berbeda dengan NU maupun Muhammadiyah. Ya, selama itu untuk kemaslahatan umat, terkadang aktivis yang berasal dari Nahdiyin tidak perlu melapor kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mereka hanya berkoordinasi dengan di cabang-cabang sebagainya. Kalau HTI itu ya syabab-syababnya itu dia memiliki jalur strukturalis. Ya, apapun kegiatan yang dilakukan mereka, baik buzzernya, kemudian bagian media sosialnya, bagian dakwanya, itu semua memiliki terkoneksi sampai ke atas, dan itu kalau ia harus dilaksanakan, kalau tidak boleh dilaksanakan. Nah, kelima-limanya itu ada di Indonesia, dan kelima-limanya itu adalah kelompok yang tidak memiliki watak yang sama sebagaimana yang kita kehendaki untuk Indonesia yang berasaskan Pancasila, kemudian kita menggunakan demokrasi, ya kemudian kita lebih mencari titik temu antar umat beragama. Nah, kalau kelima-limanya ini mereka menihilkan atau menafikan selain Islam, karena bagi mereka non muslim itu adalah kafir, dan seorang kafir tidak memiliki wewenang untuk menjabat atau memegang sebuah jabatan yang strategis. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, waspadalah kepada 5 kelompok ini. Dia akan berselancar di segala ombak yang ada, di segala situasi, dan setiap kesalahan yang kita lakukan walaupun sekecil apapun mereka akan lakukan, mereka akan bungkus itu menjadi permainan yang begitu lama. Nah, misalnya kayak kasus Abu Janda ini. Nah, akhirnya kayak kasus Abu Janda ini kesalahan yang dilakukan oleh Abu Janda di dalam mempermainkan diksi, ya kemudian ini dimanfaatkan walaupun istilah atau diksi yang dia gunakan itu multitafsir. Dulu ketika misalnya Rocky Gerung mengatakan bahwa Al-Quran itu fiksi, mereka tidak mempermasalahkan Rocky Gerung, ya justru kita yang tidak suka, karena Al-Quran itu tidak semuanya fiksi, ada yang sudah menjadi kenyataan. Tapi giliran Abu Janda menggunakan diksi yang multitafsir, itu menjadi dipermasalahkan oleh mereka semua. Jadi harapan saya adalah jangan sekali-sekali kita
melakukan kesalahan sekecil apapun, karena itu akan dimanfaatkan oleh mereka dan mereka akan mengeneralisir segala sesuatunya. Kemudian mereka akan memanfaatkan ini sebagai amunisi mereka untuk melempar bola itu kepada kita. Jadi tergantung kepada kitanya juga, kita ingin melakukan yang terbaik atau kita melakukan kesalahan dan kesalahan itu dilempar kepada kita. Nah, harapan saya adalah waspadalah kepada 5 kelompok ini, ya, jangan sampai kita bergabung kepada kelima kelompok ini, karena baik NU maupun Muhammadiyah tidak pernah menyarankan siapapun untuk masuk ke 5 kelompok ini, karena dari kelimanya ini banyak melahirkan pada kaum radikal teroris dimanapun berada. Misalnya di Hizbut Tahrir, ya, kelompok kelima yang saya sebutkan tadi, ya, itu sudah menyumbangkan juga, ya, aktivisnya terlibat di dalam jaringan teroris. Kemudian yang ada juga ya, Front Pembela Islam, ya, ini sudah pernah saya bahas. Jadi beberapa oknumnya atau beberapa aktivis dia sudah terlibat di dalam jaringan teroris. Jadi kita, ya, kembalilah kita berorganisasi, kita cari organisasi dan pemikiran, ya, yang itu selaras untuk kemaslahatan publik kita. Karena kita di Indonesia itu tidak saja mempertahankan agama, tetapi juga kita mempertahankan negara. Nah, di dalam negara itu ya kita sama-sama Muslim, kemudian Kristen, ya, Kristen Katolik atau Kristen Protestan, kemudian umat Hindu, umat Buddha dan lain sebagainya. Kita sama-sama memiliki saham di dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.